استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين وإلى جميع مشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرار وأنوارهم وعلومهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita alhamdulillah kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-12 di bulan Ramadan ini. Atas izin dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, kita telah bersama-sama dapat menunaikan solat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai dan menerima seluruh amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, serta melipat gandakan balasan daripada setiap amal ibadah yang kita laksanakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki di malam ke-12 daripada bulan Ramadan. Dan setiap malamnya kita alhamdulillah dapat melaksanakan sembahyang sunat tarawih. Kita akan membicarakan tentang keutamaan daripada salat sunat tarawih, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi kita memasuki langsung pada pembahasan malam yang ke-12 malam ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati tsaniyati asyara, dan barang siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih pada malam yang ke-12, jaa yaumul qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatul badar, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan wajah yang bersinar-sinar seperti bulan Lailatul Badar, malam ke-14. Wajah kita bercahaya terang. Nabi Muhammad SAW ketika berkumpul seluruh umat manusia di padang mahsyar, dari umat Nabi Adam sampai kepada umatnya Nabi Isa, sampai kepada kita umat Nabi Muhammad, semua manusia tercampur aduk. Bagaimana Nabi mengenali umatnya? Semua mencari syafaat kepada para nabi-nabinya. Nabi Adam menyerah. Nafsi, nafsi, kata Nabi Adam. Diriku, diriku. Aku juga pernah berbuat salah, melanggar larangan Allah memakan buah khuldi. Semua umat datang kepada Nabi yang diutus kepada mereka, tetapi semua nabi-nabi itu tidak mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Maka mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta syafaat. Nah, dikala itu seluruh manusia telah berkumpul, maka kita pun tentu saja mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya agar Nabi mengenali kita? Kata Nabi, umatku nanti pada hari kiamat dia datang dengan wajah yang bersinar-sinar, tubuh yang mengeluarkan cahaya, min atharil wudu, daripada bekas wuduk-wuduknya. Dan salah satunya adalah
karena kita di malam yang ke-12 melaksanakan sembahyang sunat tarawih. Wajah kita bersinar-sinar sehingga Nabi dapat mengenali dengan mudah umatnya untuk memberikan syafaat. Karena Nabi berkata, "Fa ana awwalu man yasjudu syafi'an li ummati." Kata Nabi, nanti aku yang pertama bersujud di hadratnya Allah untuk memberikan syafaat kepada umatku. Bersyukur kita kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fil lailatis salisati asyara, dan orang yang melaksanakan salat tarawih di malam yang ke-13, jaa yaumul qiyamati aminan min kulli su, dia nanti akan datang pada hari kiamat sedangkan dia dalam keadaan sentosa daripada segala keburukan. Manusia akan berkumpul di padang mahsyar dengan keadaan yang bermacam-macam. Ada yang wajahnya seperti monyet, ada yang wajahnya rupanya seperti babi, berbagai macam keadaan. Ada yang dalam keadaan oryanan, bertelanjang, padahal di dalam dunia dia penuh dengan pakaian. 3 buah lemari yang besar-besar itu pakaiannya aja, sementara suaminya cuma 1 lemari kecil aja. Setiap kali ada orang acara pengantinan sakit hati lakinya karena istrinya mikir baju baru lagi. Itu kebanyakannya perempuan begitu. Semakin banyak acara pengantin, semakin banyak undangan. Nah, pengantin ini baju yang ini, yang berikutnya belum ada bajunya lagi, dah mikir dah tuh. Suaminya bakal hancur lagi dompetnya. Itu kebanyakan perempuan di Banjar, bukan di sini. Ya sini sebagian lah. Jadi orang yang datang pada malam ke-13 di bulan Ramadan untuk sholat sunat tarawih, maka dia akan datang pada hari kiamat sentosa, aman daripada segala keburukan. Ada manusia yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ada yang manusia hangus terbakar oleh panasnya matahari karena tidak ada yang menaungi. Sementara matahari cuma sejengkal di atas kepala kita. Bagaimana keadaan kita hari itu? Itu adalah sebesar-besar huru hara adalah ketika kita berada di padang mahsyar. Sementara para anbiya, para aulia dan orang-orang yang saleh, maka mereka akan berpakaian dengan pakaian yang indah. Kita semua wallahu a'lam, mudah-mudahan kita diberikan Allah pakaian, karena kita di dalam dunia menutup aurat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatir rabi'ah, dan pada malam yang ke-14, wa fil lailatir rabi'ati asyara ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shallat tarawiha fala yuhasibuhu Allah taala yaumal qiyamah. Orang yang salat tarawih pada malam yang ke-14, maka nanti pada hari kiamat datang oleh malaikat yang bersaksi baginya bahwasanya orang ini salat tarawih, maka Allah tidak menghisapnya lagi. Tidak ada hisap, tidak ada perhitungan, tidak ada pertanyaan dari harta yang kita miliki, dari mana engkau mendapatkannya, kemana mempergunakannya, umur yang diberikan kepadamu, bagaimana engkau mempergunakannya. Tidak ada pertanyaan. Kita akan sentosa daripada pertanyaan-pertanyaan itu. Kadang kita ditanya bini aja di rumah, datang di mana? Napa tadi dulah? Lawan siapa tadi papandiran? Singgah di warung janda kah? Nah, pusing sudah kita pikirkan. Apalagi hari kiamat nanti dengan berbagai macam pertanyaan luar biasa. Ada satu cerita, seorang saudagar yang kaya raya meninggal dunia. Oleh ahli warisnya disayembarakan siapa yang mau menemani ayahnya di dalam kubur selama 7 hari, maka akan diberikan setengah daripada harta kekayaannya. Ada seorang pemuda yang miskin, pekerjaannya setiap hari mencari kayu bakar di hutan, bersedia. Maka dibikinlah lubang besar,
di samping kubur daripada saudagar yang kaya raya ini. Datang malaikat munkar nakir. Yang ditanya bukan orang yang mati nih, si laki-laki ini yang ditanya. Berbagai macam pertanyaan. Akhirnya selesai daripada 7 hari dibongkar, keluar si pemuda itu, pulang. Kemudian ditanya, sekarang ambil hadiahmu, setengah daripada harta kekayaan yang dimilikinya. Tidak, aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Aku katanya punya kapak untuk aku bekerja di hutan. Itu pertanyaannya 40 macam. Satu buah kapak aja 40 macam pertanyaannya. Bingung aku menjawabnya. Apalagi hartaku yang banyak katanya. Dah, aku udah mau sudah. Tidak jadi. Sudah, berikan saja sudah harta itu. Biar aku miskin katanya. Ini satu cerita. Betul atau tidak wallahu alam, yang jelas itu ada di kitab lah. Cerita semacam itu. Saking banyaknya pertanyaan, repot nanti kita. Maka orang yang sholat tarawih di malam ke-14, malaikat datang bersaksi kepadanya bahwa dia sholat tarawih, sehingga Allah tidak menghisab dia pada hari kiamat. Wa fil lailatil khamisati asyarah, dan pada malam yang ke-15, tusalli alaihil malaikatu wa hamalatul arsy wal kursiyyi, bersolawat atasnya oleh para malaikat dan malaikat pemegang daripada aras dan kursi. Bersolawat itu artinya mereka mendoakan kita kalau kita sholat tarawih di malam ke-15. Jadi setiap malam itu ada terus keistimewaan yang luar biasa hebatnya. Karena itu Nabi di akhir-akhir Ramadan, terlebih-lebih sudah masuk kepada 20 Ramadan, 21 dan seterusnya, Nabi mengencangkan sarungnya. Maksudnya mengencangkan sarungnya ini sampai Nabi tidak melepas sarungnya. Paham ini? Maksudnya Nabi tidak menggauli istrinya lagi, karena sibuk urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah. Ini di malam-malam yang ke-21 dan seterusnya ke atas. Tidak ada lagi sudah mesra-mesraan. Ini cukup bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada jamaah yang semacam ini, ibu-ibu tidak usah marah-marah, Bu. Karena suami ibu lagi bermesraan dengan Allah taala hingga melupakan bermesraan dengan ibu di kamar. Karena Nabi semacam itu. Kemudian wa fil lailati sadisati asyarah, dan pada malam yang ke-16 orang yang sholat tarawih, kataballahu lahu bara'atun najati minan nar wa bara'atud dukhuli fil jannah, maka Allah taala akan catat dia orang yang selamat, bebas daripada api neraka dan bebas memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas memasuki surga, diberikan kesempatan sepenuhnya untuk memasuki surganya Allah. Wa fil lailatis sabi'ati asyarah, dan pada malam yang ke-17, yu'ta mithlu thawabil anbiya, maka diberikan kepadanya seumpama pahalanya para nabi-nabi. Besar ini. Berapa banyak para nabi-nabi yang kita wajib kenal? 25. Yang kita tahu namanya 313. Nah, selebihnya kita tidak tahu. Itu yang tercatat ada 313 jumlah para nabi-nabi. Kalau banyak begitu nabinya, jangan-jangan aku nabi juga. Nah, ini yang jangan-jangan semacam ini tidak boleh kita. Karena tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Itu penutup sudah dari segala kenabian. Jadi siapapun yang mengaku setelah Nabi Muhammad itu tidak bisa dibenarkan pengakuannya. Wa fil lailati tsaminati asyarah, dan pada malam yang ke-18 orang yang bersolat tarawih, nada malakun ya Abdallahi innallaha radi'anka wa an walidayka, maka malaikat berseru kepada orang itu, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala redha akan engkau dan redha terhadap kedua orang tua engkau. Orang tua kita
mendapatkan ridha daripada Allah dengan kita melaksanakan tarawih di malam yang ke-18. Luar biasa ini. Amal ibadah yang secara otomatis pahalanya terus-menerus mengalir, diniatkan atau tidak, disebut namanya atau tidak, adalah amal ibadah yang dikerjakan seorang anak. Karena itu beruntung orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh semacam ini. Secara otomatis tanpa kita niatkan sekalipun pahalanya sampai kepada mereka. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita baca Quran, kita bersolawat kepada Nabi, kita sholat berjamaah, itu pahalanya mengalir kepada mereka. Terlebih-lebih yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan di dalam keadaan sholat, itu satu huruf kalau kita di luar biasa Ramadan, itu satu huruf dibalas 10. Tetapi ketika di bulan Ramadan, satu huruf Al-Quran kita baca, itu adalah dibalas dengan 100. Alif lam mim, itu jangan kamu katakan kata Nabi satu huruf, tetapi 3 huruf. Ada alif lam, ada alif, ada lam, ada mim, maka akan dibalas sebanyak 300. Kalau seumpamanya kita sholat ini, nah kalau yang sunatnya saja, apa yang wajibnya saja suratul Fatihah kita baca, seperti yang ada viral di medsos itu, sholat tarawihnya kilat, Allahu Akbar, Allah waladhdallin, subhanallah. Cuman dia baca Fatihah saja, yang jadi masalah itu rokoknya tidak tumakninah, i'tidalnya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah. Pulang-pulang ada yang remuk pinggangnya, ada yang keseleo dan lain sebagainya, subhanallah. Ini yang diisyaratkan Nabi di akhir zaman, orang itu mau cepat-cepat sembahyang seperti ayam matuk beras, taktuk selesai. Wal'iyadzubillah, subhanallah. Nah, jadi amaliyah kita akan senantiasa sampai pahalanya mengalir kepada orang tua kita sekalipun tidak kita niatkan. Wa fil lailati tasi'ati asyarata yarfa'ullahu darajatahu fil firdaus. Orang yang sembahyang tarawih di malam ke-19, maka Allah Ta'ala angkat derajatnya di dalam surga Firdaus. Surga Firdaus ini adalah setinggi-tinggi surga. Wa fil lailatil isyrina, dan pada malam yang ke-20, yu'ta thawabus syuhada was shalihin, diberikan kepadanya pahala orang-orang mati syahid dan pahalanya orang-orang yang soleh. Wa fil lailatil hadiyati wal isyrina, dan orang yang sholat tarawihnya pada malam ke-21, banallahu lahu baitan fil jannati minan nur, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga yang terbuat daripada nur. Ini malam-malam ke-21. Biasanya awal pertama kenceng, pertengahan kendor, di ujungnya nanti meningkat kembali. Kita mudah-mudahan tidak seperti ini. Kita istiqamah terus dari awal, tambah meningkat terus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil lailatis tsaniyati wal 20, orang yang salat tarawih di malam ke-22, jaa yaumul qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin, maka dia akan datang pada hari kiamat hal keadaannya aman daripada setiap kesusahan dan duka cita, gembira, luar biasa. Karena semua orang nanti pada hari kiamat itu bingung, memikirkan keadaannya ini, bagaimana aku, tidak mengenal lagi ayahnya, tidak mengenal lagi istrinya, apalagi istri simpanannya, tidak mengenal kepada anak-anaknya lagi, karena sibuk mikirkan diri sendiri, apakah selamat atau tidak. Itu ketika sudah berada di padang mahsyar. Wa fil lailatis tsalisati wal 20, dan pada malam yang ke-23, banallahu lahu madinatan fil jannati, Allah akan bangunkan untuknya sebuah kota di dalam surga.
Nah, yang di dalam dunia kan yang punya kota tuh cuma ibu, bapak kota tidak ada. Ya ada wali kota. Nah, ibu kota. Kita akan dibikinkan nanti ibu kota sendiri, kita yang milikinya. Artinya kalau di dalam dunia tidak terpilih sebagai wali kota, dosa sedih dah. Yang penting kita salat tarawih pada malam ke-23, nanti kita akan menjadi pemilik kota di dalam surga. Allah bangunkan untuk kita surga, di dalam surga kota yang besar. Wa fil lailatir rabi'ati wal 20 kana lahu arba'un wa 20 da'watun mustajabah. Orang yang sholat tarawihnya di malam ke-24, maka adalah baginya mendapatkan arba'un wa 20, 24 da'watun mustajabah, doa-doa yang diperkenankan malam 24. Ingat, banyak doa kita, karena kita punya hak malam itu 24 macam doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya minta istri baru lagi barangkali. Wa fil lailatul khamisati wal 20, dan pada malam yang ke-25 di bulan Ramadan, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabr. Allah akan angkat daripada orang itu azab kubur. Azab kubur ini adalah azab yang pertama yang akan dirasakan seseorang sebelum dia mendapatkan azab yang sesungguhnya di negeri akhirat. Jika seseorang selamat di dalam kuburnya daripada azab, maka dia akan selamat daripada siksa api neraka. Azab kubur adalah pertahanan daripada alam dunia dan alam akhirat, masa menunggu tibanya hari kiamat. Nah, keadaan orang akan berbeda-beda. Maka orang yang sholatnya di sholat tarawih di malam ke-25 di bulan Ramadan, dia akan aman daripada azab kubur. Ada di salah satu kitab diceritakan seorang murid meninggal dunia. Oleh sang gurunya bermimpi bertanya, "Wahai muridku, apa yang terjadi atas dirimu?" Rambutnya yang hitam berubah menjadi putih. Wajahnya yang kencang, tampan, berubah menjadi keriput. Tua sekali dia. Kemudian kata muridnya, "Wahai guruku, sesungguhnya aku berdampingan dengan orang yang musyrik. Kuburku berdampingan sehingga aku mendapatkan rasa tidak nyaman mendengar keadaan orang di sebelah itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengganggu pikiranku dan semacam inilah keadaanku. Tolong sampaikan kepada keluargaku, pindahkan kuburku di pekuburan orang-orang yang seiman dengan aku." Akhirnya besok hari langsung dibongkar kuburnya dan dipindahkan. Malam harinya bermimpi lagi sang gurunya, ternyata muridnya sudah dikembalikan Allah seperti sedia kala. Bahkan lebih muda, bersinar-sinar, penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Itu baru berdekatan kubur. Karena itu penting kita. Kalau di dalam dunia kita disuruh, kata Nabi, al-jaru qablad dar. Lihat tetanggamu, kanan kirimu, depan belakangmu siapa sebelum kamu bikin rumah. Apakah ini orang-orang yang kira-kira enak kita berdampingan dengannya? Kalau tidak, sudah biar aja, jual aja tanahnya. Cari yang lebih bagus. Sebaik-baik tetangga kita adalah masjid, sebaik tetangga kita adalah musholla, sebaik tetangga kita adalah orang-orang yang saleh. Maka di kubur kita pun penting kita cari di mana di sana banyak orang-orang saleh. Bahkan di sana ada aulia Allah yang setiap hari diziarahi orang. Dari mana-mana orang datang. Setiap kali orang yang datang ziarah di sana akan sampai kepada kita yang berada di situ juga, yang berada di lingkungan itu. Alhamdulillah. Di Kelabu Kuning ada senantiasa diziarahi, yang di belakang rumah sakit juga senantiasa diziarahi, itu siang malam. Nah, alhamdulillah. Kemudian wa fil lailati sadisati wal 20, dan pada malam yang ke-26, yarfa'ullahu lahu sawabu arba'ina aman. Allah angkat baginya, orang yang sholat tarawih di malam ke-26, pahalanya selama 40 tahun. Pahala kita 40 tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailati sabihah wal 20, malam yang ke-27, jaza yaumul qiyamati ala surati kal barqil khatib. Dia akan
datang pada hari kiamat melewati jembatan yang namanya Siratal Mustaqim seperti kilat menyambar, cepat sekali, tidak perlu merangkak, tidak perlu dengan meraut dan lain sebagainya. Wa fil lailatis saminati wal 20 dan pada malam yang ke-28 yarfa'ullahu lahu alfu darajatin fil jannah, Allah angkat baginya 1000 derajat di dalam surga kedudukannya. Wa fil lailatit tasi'ati wal 20 dan pada malam yang ke-29 di bulan Ramadan a'tahullahu ta'ala thawaba alfahajjatin maqbulah. Orang yang sholat tarawih di malam ke-29 daripada bulan Ramadan, Allah berikan kepadanya pahala 1000 orang yang berhaji yang makbul. Ada orang yang di dalam dunia tidak sempat berhaji, mungkin karena sakit, mungkin ketiadaan biaya, tetapi dia mendapatkan pahala 1000 orang yang berhaji yang makbul karena dia sholat tarawih di malam ke-29. Nih, biar dosa sibuk-sibuk di rumah tinggalkan dulu. Ibu-ibu yang sudah mikirkan bikin apa, macam-macam sudah. Malam 29 sudah standby di masjid untuk sholat tarawih, karena luar biasa kita mendapatkan 1000 pahala orang yang berhaji. Wa fil lailatis salasina dan pada malam yang ke-30 yaqulullahu ta'ala ya 'abdi kullu min thimaril jannati waghtasil min ma'isal sabil washrub minal kautsar ana rabbuka wa anta 'abdi. Dan pada malam yang ke-30 Allah berfirman, wahai hambaku, kata Allah, makanlah daripada buah-buahan surga dan mandilah daripada air telaga Salsabil dan minumlah daripada telaga Al-Kautsar. Aku Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Setinggi-tinggi derajat kedudukan seseorang diakui oleh Allah sebagai hambanya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Isra kepada Nabi, subhanallazi asra bi'abdihi, dengan hamba. Itu adalah setinggi-tinggi derajat kedudukan seorang hamba ketika dipanggil Allah abdi, 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 hambaku, hambaku, kata Allah. Ini panggilan kesayangan seperti seorang ayah memanggil anaknya, anakku, anakku, anakku. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pertolongannya kepada kita sehingga kita dapat memanfaatkan kesempatan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi masih ada di hadapan kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid lana ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rizqna 'ilman nafi'an yunjina wa rizqan wasi'an yubarikuna wa rizqan wasi'an yubarikuna wa rizqan wasi'an yubarikuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilman yanfa'una wa 'amalan yuqarribuna ila ridhak wa yub'iduna min sakhatika wa min نسيان ذكرك ومن التوكل إلى غيرك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.